Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai inverse dari transformasi Laplace. Kita langsung saja ya. Oke, setelah kita belajar mengenai transformasi Laplace, jadi kita punya fungsinya ft, akan dicari Laplace-nya seperti apa. Hasil fungsi dari hasil transformasi Laplace dari sebuah fungsi itu variabelnya dari s ya, untuk membedakan ya. Jadi yang sebelumnya t, yang setelah ditransformasikan adalah menjadi s. Nah sekarang dibalik, kita punya hasil transformasi Laplace-nya, yaitu dari s si variabelnya. Akan dicari ft-nya berapa. Gimana? Masih menggunakan tabel transformasi Laplace. Yang masih belum paham mengenai tabel transformasi Laplace, silahkan lihat kembali di video yang awal mengenai pembahasan transformasi Laplace. Tidak perlu dihafal, cukup tahu mengenai tabel transformasi Laplace itu. Silakan buatlah catatan tersendiri ya, untuk memudahkan tentunya. Kita langsung bahas ya di sini. Inverse seperti biasa, kalau fungsi inverse itu lambangnya adalah min 1 ya. Jadi ini L pangkat min 1. Artinya tentukan Laplace inverse dari fungsi 5 per S pangkat 2 plus 16 ya. Berapa di sini? Atau yang mudah dulu, gak apa-apa lah ya, langsung ke sini. Kalau kalian lihat, silahkan kalian buka catatannya mengenai si tabel transformasi Laplace. Yang ini masuk kemana? Masuk akalnya, inverse-nya itu. Ya, harus dicari di sana. Seperti apa? Ya, sebelum ke sini bolehlah saya kasih dulu satu contoh. Sebentar, saya geser dulu kalau seperti itu. Laplace inverse dari S pangkat min dari plus 3. Misalkan seperti itu. Terus cari juga Laplace inverse dari 1 per S pangkat 3. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita harus tahu si fungsi ini masuknya kemana kira-kira. Ya, kalau S pangkat S tambah 3, maksudnya ke tabel mana coba? Ft-nya yang mana yang akan kita incar, yang paling memungkinkan? Apakah 1? Apakah T? Apakah T pangkat N? E pangkat AT? Sin AT? Atau cos AT? Yang mana yang paling mungkin? Betul, ini adalah yang paling mungkin, harus ke E pangkat AT ya. Tapi lihat di tabel lagi ya, silahkan lihat kembali tabelnya. Si E pangkat AT ini Laplace-nya adalah 1 per S min A ya. Sedangkan di sini S tambah 3. Ya sudah. Kita ubah dulu. Kan ini bisa diubah. S dikurangin 3. Betul nggak? Berarti A-nya yang mana? Yang ini dong. Berarti ini apa fungsi ft-nya? Ya berarti E pangkat 3-nya ada A-nya adalah min 3. Min 3T. Gitu? Udah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya seperti apa. Contoh lain yang mesti ada triknya lagi. Sekarang S pangkat 3. S pangkat 3 kira-kira yang mana? S pangkat 3. T pangkat N ya. Kenapa T pangkat N? Di sini ada S pangkat 3-nya yang paling memungkinkan ke sana. Cuman permasalahannya, jangan lupa T
T pangkat N ini Laplasnya adalah N faktorial S pangkat per S pangkat N plus 1. Oke, di sini kalian harus ada triknya lagi. Perhatikan yang bawahnya dulu. S-nya. N-nya berarti berapa dong? Di sini berarti S-nya adalah 2 plus 1 ya. Saya tulis di sini ya. Sebagai langkah pengerjaannya ya. Yang pertama, 2 tambah 1. Dari sini dapat kita ketahui N-nya sama dengan 2. Paham ya? Sampai sini ya. Terus, agar menjadi T pangkat N, atasnya harus ada N faktorial. Karena di sini adalah N-nya 2. Oke, saya ulangi. Untuk T pangkat N, yang atasnya adalah harus ada N faktorial. Dan yang dari soal ini adalah S pangkat 3, di mana 3 itu bisa ditulis 2 tambah 1 sehingga N-nya adalah 2. Maka harus ada 2 faktorial di atasnya. Tapi kita tidak boleh, ya, tidak boleh tiba-tiba menulis hal itu. Karena soalnya hanya ini aja, 1. Berarti gimana? Nih triknya. Kita bagikan. Atau begini deh. Di sini ya. Ya udah. Oke, wait. Ya udah betul di sana. 1 per. Nah, dengan kata lain, ini kan hilang nih sebetulnya. Tuh, tinggal satunya aja sesuai sama. Tuh, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Paham ya? Jadi ketika kita di sini ada sesuatu, ya bagikan aja di sininya. Jadi hilang. Jadi kita tidak merubah soal, hanya mengubah bentuk. Itu yang diperbolehkan. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, setelah sama, ya sudah. Yang ini tarik keluar, 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Laplace inverse dari 2 faktorial per S plus 1, per S pangkat 2 plus 1. Yang ini adalah T pangkat N, N-nya adalah tadi 2. Ya sudah, 1 per 2, T pangkat 2. Selesai. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Ini untuk awal dari inverse Laplace ya. Kita ke sebelah yang tadi, yang di awal. Nah, sekarang kita dilihat dari tadi, kalau dilihat sekarang lihat dulu ya. Si bawahnya ini tadi ya, penyebutnya ini. Masuk kemana sih kira-kira? Gitu ya. Masuk kemana sih kira-kira? Nah, sekarang saya punya S kuadrat tambah 16. Kira-kira masuk kemana? Sudah tahukah? Sudah ya? Nah, ini yang jadi inceran adalah sin AT atau enggak cos AT. Karena ini Laplace-nya masing-masing adalah S kuadrat ditambah A kuadrat. Itu yang mungkin. Nggak mungkin ke E. Karena E, AT itu Laplace-nya adalah 1 per S min A. S-nya nggak ada kuadrat. Yang ada kuadrat dan ada ditambah konstanta tertentu hanya sin dan cos saja. Paham ya? Oke. Setelah itu apa yang membedakan? Kalau sin di sini ini berupa A lagi, konstantanya lagi. Tapi kalau cos S, biar nggak ketukar nih cos nih. Cos S. Ya, ujungnya cos gitu ya. Biar nggak ketukar ya. Yang mana yang harus pakai A, yang mana harus pakai S. Berarti, balik lagi ke soal. Yang ini, sin apa cos? Kira-kira? Sin ya. Kenapa? Karena atasnya dia berupa konstanta. Bukan berupa variabel S. Bedakan dengan yang nomor 2 di sini. Maaf, dengan yang nomor 2 di sini. Ini adalah S. Oke. Ini biar tidak tertukar antara angka S dan angka
5 ya. Nah, saya ganti yang tadi nomor 1. Nah, diulangi lagi, lihat, perhatikan yang nomor 2. Ini berupa variabel S. Ya, berarti yang nomor 2 ini incernya ke cos AT. Yang ini incernya ke sin AT. Paham ya? Nah, sekarang triknya lagi. Sama seperti tadi, kita harus buat bentuknya harus semirip ya, harus sama persis. Menjadi seperti ini. Langkah pertama kita harus tentukan berapa A-nya dulu. Berarti kalau di sini 16 kebetulan bisa kita pangkatkan 2 ya. Maksudnya bisa diubah menjadi pemangkatan 2 ya, yaitu 4 pangkat 2. Betul? Berarti A-nya di sini harus 4. Paham ya? Jangan merubah soal, ingat. Karena kita mengalihkan dengan 4, berarti harus dibagikan dengan 4. Nanti hilang, tidak merubah soal. Lalu ada angka 7 di sini. Ya sudah, tulis 7 di sini. Paham ya? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Nah, sekali lagi, tadi 16 di sini ya. Kita bisa kita ubah menjadi bentuk pemangkatan. 16 itu 4 pangkat 2. Karena kita mengincar ke sin AT, maka A-nya di sini kan A-nya di sini kan 4 nih. Maka yang atas di sini juga harus 4. Gitu loh. Kan di sini tuh A. Harus 4 agar dia menjadi sin nantinya, sin apa? Gitu ya. Nah, tapi soal kita adalah 7. Jadi jangan merubah soal. Caranya gimana? Ubah bentuk. Karena di sini kita butuh 4, maka harus dibagi 4. Nanti kan hilang tuh. Sudah ada angka 7, 7-nya di atas. Tuh kan hilangkan 4-nya. Paham ya maksudnya ya? Berarti kita lanjutkan. 7/4-nya tarik keluar. Ini sisanya adalah, nah, ini udah ketahuan A-nya sama dengan 4. Berarti di sini 7/4 sin 4T. Selesai. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Saya geser sedikit. Sama seperti nomor 1, yang nomor 2 juga sama. Ya, cuman di sini triknya adalah hati-hati yang bawah sekarang. Karena kalau cos, yang tadi ya saya tulis lagi di sini, cos AT itu adalah S per S kuadrat ditambah A kuadrat ya. Oke? Jadi triknya harus yang di bawah di sini. Atasnya udah S. Nih, ini udah aman. Udah selesai. Ya, tinggal bawahnya harus dibuat menjadi seperti ini. Caranya gimana? Yuk, kita buat yuk. Atasnya sudah tidak ada masalah. Lihat, di sini harus S kuadrat. Di sini ada 3. Berarti gimana? Faktorkan. Tarik 3-nya keluar. Oke. Berarti ini sisanya S kuadrat. 2 kan nggak bisa dibagi 3. Ya sudah, ini 2/3. Tuh. Kan kalau dikalikan kurung ini jadi 3S. Ini jadi 3S kuadrat. Ini dikalikan ditambah 2. Sama ya? Tidak merubah soal, tapi hanya merubah bentuk. Seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Lagi. Kita sudah aman. Si S kuadratnya cek. Sudah dapet. Tuh, sudah sama. Sekarang harus buat A kuadrat nih. Nah, sekarang 2/3. 2/3 itu kan tidak dapat dibuat jadi kayak tadi. 16 itu 4 pangkat 2. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, kalau 2/3 gimana? Nggak apa-apa, kita ubah bentuknya. S kuadrat ditambah akar dari 2/3 kalikan. Nah, seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi dari sini kita akan tahu A-nya adalah akar dari 2/3.
ya. Jadi ini akan sama dengan, kita tarik keluar Laplace inverse. Sebentar. Ini ada angka 1/3 Laplace inverse dari S/3 S kuadrat ditambah akar dari 2/3 dikuadratkan. Jadi ini hasilnya adalah 1/3 cos akar 2/3 T. Selesai. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.